Penangkapan Peggy Setiawan sebagai DPO dari kasus Vina dan Eki memang masih terjadi pro dan kontra. Salah satunya adalah karena kita ketahui kok bisa ya hanya seorang buruh, terus juga ekonominya termasuk yang pas-pasan, tapi bisa lari dari kepolisian Indonesia sebegitu lamanya. Apakah memang sebenarnya dia adalah seorang tersangka yang dipaksakan, ataukah memang sebegitu buruknya mungkin kemampuan sebagian polisi di Indonesia? Ini adalah dua hal yang sedang menjadi problematik perdebatan kita di masyarakat Indonesia. Tetapi it's okay, sembari kita menanti proses persidangan, karena kalau aku lihat dari Polda Jawa Barat, mereka lebih mempercepat proses-proses yang secara hukum, tetapi secara kehumasan ya, itu mungkin mereka tidak terlalu diprioritaskan sekarang. Ada salah satu statement yang aku lihat hari ini dari Sugianti Iriani, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yang aku juga bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak ya. Jadi statementnya adalah bahwa terkait dengan kepergian Peggy dari Cirebon menuju ke Bandung. Alibi dari Peggy dan juga kuasa hukumnya mengatakan bahwa Peggy itu pergi dari Cirebon menuju ke Bandung itu sejak 13 Juli 2016 dan baru balik lagi ke Cirebon itu sekitar Desember 2016 setelah proyek yang dikerjakan untuk Koh Aceng itu selesai. Tetapi kalau kita lihat dari jejak digital, ada yang menunjukkan bahwa salah satu Facebooknya itu dia OTW ke Bandung tanggal 12 Agustus 2016. Coba kita simak dulu statement dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan berikut ini, teman-teman. Itu berangkat ke Bandung pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya Koh Aceng itu bulan Desember 2016. Oke, 13 Juli 2016 sampai Desember 2016, di mana kejadian Vina dan Eki adalah 27 Agustus 2016. Tetapi kalau kalian sudah lihat bahwa ini salah satu bagian postingannya Facebook atas nama Peggy Setiawan, Bismillah OTW Bandung dewekan getetek. Nah, aku udah nanya nih di video sebelumnya. Ini kan bahasa daerah setempat yang artinya adalah sendirian, nggak masalah atau nggak takut ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Terus di tanggal 12 Agustus 2016 juga di Facebook yang sama, Peggy pun memposting Alhamdulillah nyampe, nunggu jemputan lama bingit, AJG. Ya, itu adalah salah satu indikasi bahwa ya Peggy itu ke Bandungnya di tanggal seperti itu. Tapi mungkin ada yang bilang aja semungkin aja dia pulang pergi gitu. Kadang pergi ke Bandung, kadang pergi ke Cirebon, ya bisa aja. Karena di status sebelumnya, misalnya di 11 Agustus 2006, Peggy Setiawan memposting bahwa dimarahin mamah gara-gara suruh berangkat ke Bandungnya hari ini. Tapi maaf ma, besok aja aku masih malas. Oke, bagian ini adalah indikasi apakah yang disampaikan kuasa hukum itu benar, ataukah hanya sekedar bagian strategi untuk memenangkan ya kliennya. Sugianti Iriani pun juga mengatakan bahwa keluarga tidak pernah sembunyikan Peggy selama 8 tahun terakhir. Masa sih seperti itu? Lantas bagaimana dengan peristiwa yang diketahui dari pemilik kos-kosan atau kontrakannya Peggy dan juga bapaknya Rudy di Bandung ya? Kenapa Peggy harus mengganti status namanya? Namanya itu bukan lagi Peggy tetapi Robby. Teman-teman bilang, anjas, Robby itu bukan namanya Peggy tapi nama adiknya. Betul, itu memang dua orang yang berbeda. Tetapi kenapa kok justru Peggy memilih nama gaulnya, nama panggilannya Robby juga? Karena kan kita ketahui ada keterangan dari Luciana, adiknya Peggy yang juga kemarin sudah diperiksa di Polda Jawa Barat. Pada saat kejadian di tahun 2016, usia Luciana itu baru sekitar 12 tahun dan sekarang tuh sudah 20 tahun. Dikatakan bahwa Peggy memang orang yang tertutup, sering pakai hoodie dan maskeran, bukan menutupi apapun. Kenapa kok menurut Luciana namanya itu bukan sekedar namanya, tetapi kenapa dikenalkannya di lingkungan Bandung tersebut Peggy sebagai keponakannya? Alasannya biar tidak ketahuan istri mudanya. Itu adalah alasannya. Apakah ini masuk akal atau tidak? Karena Robby pun yang merupakan adiknya Peggy juga pun ternyata kan bekerja sama juga dengan bapaknya yang saat itu sebagai mandor.
Kemudian Sugianti Iriani pun juga menambahkan bahwa kalau memang Peggy itu sudah ditetapkan atau dicurigai sebagai pelaku, kenapa pada tahun 2016 itu tidak ada tuh surat panggilan untuk Peggy? Ini juga masuk akal bagi aku pribadi, karena kan untuk sampai ke dalam tahapan DPO atau daftar pencarian orang, ya memang sudah menjadi tersangka dulu. Alibi dari Sugianti bilang bahwa kenapa kok tidak dilakukan pemanggilan? Ada pemanggilan pertama, kedua, ketiga. Kalau memang tidak ada, ya baru deh DPO. Nah, backgroundnya Sugianti ini mengatakan bahwa saya juga adalah majikan tempat ibunya Peggy bekerja. Karena ibunya Peggy, Ibu Kartini itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya beliau. Beliau tahulah bagaimana kurang lebih kehidupan dan juga kasus ini dari tahun 2016, karena pada saat terjadinya penggeledahan di tahun 2016 tersebut pun, ya kita tahu si ibu ini juga cerita bahwa ada beberapa barang yang diambil dari rumahnya. Ya, I don't know teman-teman, ini adalah satu hal yang ngebuat kita serba salah, selalu akan ada alasannya. Apakah nama-nama Peggy tersebut yang diganti atau dengan alibinya keponakan menjadi anak menjadi keponakan, itu adalah pure masalah keluarga, ataukah ini sebuah indikasi bahwa memang sengaja orang tuanya melindungi mereka? Karena walaupun antara bapaknya Peggy dan ibunya yang sudah dalam tanda kutip berpisah tidak secara negara, itu kan Ibu Kartini dan Pak Rudi masih cukup intens berkomunikasi. Bahkan beberapa hari lalu pun Pak Rudi itu terlihat oleh sejumlah media massa pulang ke Cirebon untuk melakukan komunikasi dengan Ibu Kartini. Nah, terus mengenai nama panggilannya Peggy, ternyata kan nama panggilannya Peggy kalau menurut adiknya yang tinggal selama ini bersama dia di Cirebon, namanya panggilannya adalah Pegot bukan Perong. Oke, terus terkait dengan DPO yang ciri-cirinya itu tidak sesuai dengan Peggy, ini juga menjadi pertanyaan. Poinnya yang pertama adalah Peggy itu kan usianya kalau di DPO sekitar 30-an tahun ya, 31 atau 32. Sementara usia Peggy ini baru 27. Artinya di kejadian tahun 2016 tersebut, usia Peggy itu baru sekitar 19 tahun. Sudah termasuk dalam kategori dewasa. Terus juga ada statement kan di tulisannya DPO tersebut untuk Peggy atau Perong, itu kan rambutnya keriting dan Peggy tidak keriting. Nah, yang ngebuat kita heran juga, penetapan DPO kan 3 orang tersebut merupakan salah satu poin yang diputuskan dalam persidangan. Ada 8 terpidana saat itu, kemudian dengan 3 DPO. Tetapi kenapa dari pihak Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy ini, kok dengan sebegitunya saja menghapuskan 2 DPO, kemudian hanya menyisakan si Peggy saja. Artinya menurut interpretasi bagi sebagian orang menilai bahwa kalau begitu keputusan dari vonis hakim itu bisa langsung dibatalkan segitunya juga. Berarti para terpidana sekarang yang mendapatkan hukuman seumur hidup, ada 7 orang tersebut, itu juga masih bisa dibebaskan dong. Kan sama seperti DPO. Nah, ini juga bagian yang serba harus kualitatif ya. Kita nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 untuk kasus ini, nggak bisa, harus melihat kontennya seperti apa. Alibinya sih, kenapa kalau DPO itu kan hanya untuk mencari tahu orang ini dan belum tentu harus diujikan lagi prosesnya dari awal. Maksudnya gimana? Karena kan untuk proses sampai ke dalam persidangan itu kayak Peggy sekarang, itu kan penetapan tersangka dulu. Peggy sudah jadi tersangka. Langkah berikutnya adalah diserahkan ke kejaksaan. Setelah kejaksaan melihat alat buktinya kuat, baru disidangkan. Setelah disidangkan di pengadilan negeri, nanti bisalah ke pengadilan tinggi, sampai nanti ke Mahkamah Agung. Bahkan yang terakhir, yang saat ini juga sedang disiapkan dari kuasa hukumnya Saka Tatal, ya, dan juga kuasa hukum dari ke-7 terpidana yang berada di penjara saat ini, mereka itu akan segera melakukan PK atau peninjauan kembali pada saat proses sidang untuk Peggy ini sendiri. Terus ada beberapa teman-teman yang bilang, dan juga narasi dari sebagian pengacara yang mengatakan bahwa Peggy itu adalah orang yang berasal dari keluarga sangat pas-pasan, kemudian juga dia tidak punya kekuatan ekonomi sosial, tetapi kok dia bisa gitu menjadi pelaku yang melakukan hal tersebut. Ya teman-teman, bagi aku pribadi untuk urusan seperti itu kita nggak fair kalau menilai sesuatu hal hanya berdasarkan status ekonomi atau tampang atau keluarga. Agak sangat sulit. Tetapi jujur ya, memang secara pribadi aku pun menilai apa yang terjadi sama Polda Jawa Barat gitu ya, dari
Polres Cirebonnya juga sih, karena kan ada juga nih keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Anton Karlin, Kapolda Jawa Barat tahun 2016 sampai 2017. Saat itu menurut beliau ini bahwa kasus Vina dan Eki di bawah kepemimpinannya Polda Jawa Barat itu tidak terlalu turut campur dalam peristiwa ini. Dikatakan bahwa saat itu kasus ini tidak menjadi atensi dari Polda Jawa Barat, dan kalaupun memang ada keterlibatan atau peranan saya bersalah terhadap tidak terbukanya dan lamanya banget pengungkapan kasus ini, saya siap bertanggung jawab. Menurut beliau ada dua masalah utama yang terjadi dalam kasus ini. Pertama adalah DPO 3 orang yang hanya menjadi 1 orang itu harus benar-benar diklirkan apa yang terjadi. Dan kedua adalah mengenai penangkapan Peggy Setiawan. Apakah ini rilis DPO-nya gara-gara ada kesalahan di awalnya? Lalu bagaimana dengan rekonstruksinya? Nah, menurut aku untuk melihat rekonstruksi ini adalah bagian dari solusinya ya. Kita lihat, walaupun kita tahu ya ada sejumlah media massa mengabarkan bahwa waktu direkonstruksi ini para tersangka saat itu menolak melakukan rekonstruksi, baru mungkin awal mula tiba-tiba mereka menolak semuanya dan mereka kembali lagi ke penjara. Lantas gimana Anjas kalau para tersangka menolak melakukan adegan rekonstruksi? Apakah rekonstruksi tetap dilaksanakan? Yes, tetap dilaksanakan menggunakan peran pengganti, dan itu kan di foto-foto ya untuk dijadikan bahan pada saat di persidangan. Kita akan cek nih, ini juga menjadi salah satu teka-teki, yakin nih bagaimana dengan rekonstruksi ada saksi yang katanya melihat dari tempat tertentu, ternyata itu jauh sekali. Oke, nanti akan aku bahas di video berikutnya, karena menurut aku kan itu masih bagian asumsi, dan aku yakin juga dari penyidik kalau mereka tidak punya alat bukti yang kuat, kayaknya mereka nggak berani sampai sejauh ini. Jangan sampai jatuh tertimpa tangga, karena sedang menjadi perhatian nasional. Saat ini dari Polda Jawa Barat aku melihat strateginya, mereka tidak banyak memberikan klarifikasi, karena jatuhnya akan terjadi perdebatan kusir di media ataupun juga sosial media. Tetapi mereka mempersiapkan adalah untuk persiapan ke kejaksaan dan juga persidangan. Karena perdebatan apapun yang terjadi di sosial media itu tidak akan berpengaruh secara langsung ke persidangan. Tetapi dengan keviralan di Indonesia, dengan tren yang kita lihat bahwa tidak adanya no viral no justice, ya sebenarnya secara tidak langsung juga ada efeknya lah ya ke hukum kita. Dan sekali lagi, kalau memang Peggy Setiawan tidak bersalah, kita doakan semoga akan ada banyak hal-hal yang semesta ini mendukung, membuka apa yang terjadi sebenarnya dalam kasus ini. Tetapi kalau Peggy Setiawan memang dia adalah bagian yang terlibat, aku yakin juga semesta pasti akan memberikan kemudahan untuk para penyidik untuk mencari temuan-temuan yang saling berkaitan satu sama lain bahwa memang dia adalah pelakunya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.